Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak soleh yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Seperti biasa, kita akan belajar tematik secara online dengan bantuan video yang Ustaz Aji buat hari ini. Nah, anak soleh, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita sudah sampai di pembelajaran 3. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran di pembelajaran 4. Nah, silakan anak soleh dibuka bukunya di halaman berapa pembelajaran 4? Di halaman 19. Di halaman 19. Nah, ini anak-anak soleh. Ustadz, kok yang 18-nya nggak dibaca? Ya, nggak usah dibaca karena itu adalah lagu ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, itu lagu ya. Dilewati saja. Oke, halaman 19. Silakan dibuka, kita baca bersama-sama ya. Laras dan teman-teman senang bermain bersama. Mereka senang bermain dengan benda-benda di sekitarnya. Salah satunya adalah menggunakan tali. Simak kegiatan Laras bermain bersama teman-teman. Ayo mengamati. Nah, ini kegiatan Laras dan teman-teman bermain lompat tali. Sore itu, Laras dan teman-teman bermain lompat tali. Tali yang digunakan bukan tali biasa. Tali itu dibuat khusus untuk permainan. Terbuat dari apakah tali tersebut? Bagaimanakah bentuknya? Nah, talinya ini dari mana ini bentuknya? Iya ya, biasanya kalau misalnya dulu anak-anak SD itu ataupun waktu saat aja kecil itu ataupun sekarang juga masih banyak yang mainin ya. Lompat tali itu biasanya talinya itu menggunakan apa? Karet ya. Karet. Jadi karet itu disusun. Nah, ini makanya apa namanya? Bentuknya seperti itu ya. Sambungan antara karet dengan karet. Jadi panjang. Nah, nanti ketika melompat itu tidak bahaya gitu ya. Tidak bahaya. Kalau misalnya kena kaki ataupun jatuh gitu, itu tidak membahayakan. Nah, terbuat dari apakah tali tersebut? Dari karet ya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya bulat. Ya, karet itu bentuknya bulat. Tapi kalau misalnya ditarik jadi elastis gitu. Iya. Oke, sekarang ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Laras, berwujud apakah karet untuk lompat tali? Karet itu berwujud padat, Ino. Mengapa bentuk karet dapat berubah-ubah? Karet dapat berubah bentuk karena sifatnya lentur. Nah, itu ya. Jadi tadi yang Ustadz bilang ya, karet, pakai karet. Jadi karetnya itu bentuknya berubah-ubah karena sifatnya lentur ya. Dapat berubah-ubah tapi dia sebenarnya lingkaran gitu. Tapi kalau karena dia elastis, dia bisa berubah gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Laras dan teman-temannya di halaman 20? Apa yang dilakukan oleh Laras dan teman-temannya? Bermain apa? Iya, bermain lompat tali. Di mana mereka bermain? Kapan Laras dan teman-teman melakukan kegiatannya? Apa nama benda yang digunakan oleh Laras? Bagaimana wujud dan sifat benda itu? Nah, ini kamu kerjakan anak-anak soleh 1 sampai 5. Insya Allah ada semua jawabannya di sini. Tinggal kamu membaca ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita lihat di halaman 20. Ayo dengarkan gurumu membaca percakapan berikut ini. Ketika Laras dan Yoga meronce karet, meronce jadi itu tadi namanya dironce ya, digabungin gitu. Jadi karetnya itu diikat satu sama lain, itu sebutannya namanya dironce. Ino bercakap-cakap dengan Nina. Ino bertanya tentang perubahan bentuk benda. Bila karet dapat berubah bentuk, bagaimana dengan air? Kata Ino gini, Nina, tahukah kamu di dalam botol air berbentuk botol.
setelah dituang ke dalam gelas, air itu berbentuk seperti gelas. Kata siapa nih, Laras? Kamu benar, Ino. Air minum berubah bentuknya. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu, Ino? Kata si Ino, mari kita cari tahu jawabannya, Nina. Baik, Ino, kita akan lakukan percobaan dengan air. Nah, anak-anak soleh, jadi ya anak soleh tadi, Ino bilang ya bahwa, Nina, tahukah kamu di dalam botol, air berbentuk botol. Nah, setelah dituang ke dalam gelas, air berbentuk seperti gelas. Kenapa? Kok bisa? Karena air itu sifatnya itu menempati tempatnya atau menempati wadahnya. Ya, jadi kalau air, kalau misalnya di dalam tangki yang besar di atas rumah kita, maka dia bentuknya itu karena dia mengisi tangki, maka dia bentuknya tangki. Tapi ketika sudah mulai turun ke keran kita, lalu kita masukkan ke gelas atau ke botol, maka dia akan mengisi botol. Nah, mengisi botol, maka kalau kita lihat dari luar, oh, air bentuknya botol ya, seperti botol gitu. Atau kalau kita masukin ke gelas, wah, air berubah wujud lagi menjadi bentuknya seperti gelas. Nah, itu jadi karena sifatnya air itu ialah dia mengisi, berubah bentuk menyesuaikan wadahnya ya, berubah bentuk menyesuaikan wadahnya. Kalau kamu nggak percaya, coba silakan dipraktekkan di rumahnya. Seperti itu anak-anak. Nah, ini sifat benda cair. Oke, sekarang kalau sudah, insya Allah ini mudah dipahami karena air itu tadi sifatnya menyesuaikan wadahnya. Termasuk di sini ada di dalam mangkuk. Coba kamu masukin mangkuk ke dalam airnya, itu masukin mangkuk, maka dia akan bahasa gampangnya itu nyeplak ya, nyeplak atau mencetak seperti mangkuknya itu. Seperti itu anak-anak. Ya, dia bentuknya itu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Ya, menyesuaikan wadahnya. Lalu di sini ada ayo berlatih. Bentuk air selalu berubah-ubah. Meskipun kita menuangkannya berulang kali, hasilnya tetap sama. Bentuk benda cair selalu mengikuti wadahnya. Nah, itu yang tadi Ustaz bilang ya, selalu mengikuti wadahnya. Jadi wadahnya kotak, dia bentuknya kotak. Wadahnya bulat, dia mengikuti bentuknya bulat. Kayak gitu. Perhatikan gambar perubahan bentuk benda cair berikut wadahnya. Tulislah bilangan yang tepat untuk bentuk perkaliannya. Nah, ini yang A. 1, 2, 3. 3-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 3 sama dengan berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 4, 1, 2, 3, 4 dikali 3, 1, 2, 3 sama dengan 12. Kayak gitu ya anak-anak. Yang B juga gitu. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Ada berapa kali 4-nya? 1, 2, 3. Berarti 3 kali 4. Berapa? 12. Pintar. Nah, ini juga sama ya. Yang ini tinggal diikutin. Ini juga dan ini juga. Lengkapilah perkalian bilangan 2 berikut. Nah, ini kita sudah mulai masuk perkalian 2. Jadi 1 kali 2 itu 2. Karena 2-nya ini ada 1 doang. Ya, 2-nya ini ada 1. Nah, sekarang yang bawah 2-nya ini ada 2. 1, 2. Jadi 2-nya ada 2. Tuh 2, 3, 4. Jadi ada 4. 2 kali 2, 4. Nah, ini 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti di sini berapa? 1, 2, 3. 3 kali 2. Hasilnya 6. 3 kali 2 sama dengan 6. Yang ini juga. Tuh 2, 3, 4. Ada 4. Tuh 2, 3, 4. Maka di sini 4 kali 2. Hasilnya 8. 4 kali 2 sama dengan 8. Yang ini juga. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 2. Berarti di sini
2, 2, 2, 2, 2. Ada berapa semuanya dihitung? Ditulis di sini. Berarti 5 kali 2 adalah, iya, semuanya ada berapa? 5 kali 2 sama dengan berapa? Nah, anak-anak soleh insya Allah kamu mudah memahaminya karena ini masih gampang, masih perkalian 2 ya. Nah, kamu kerjakan sampai sini, sampai di halaman 24. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke Ustadz Aji kalau misalnya masih belum paham. Nah, mungkin itu saja anak-anak soleh untuk di pembelajaran 4 kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kamu makin semangat belajarnya ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.